Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak dan Ibu, perkenankan saya melakukan wawancara dengan Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Selama ini bagaimana Bapak dan Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan benar atau salah. Saya akan menelaah hal-hal yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya terjadi dilema etika, memang semuanya akan merupakan sesuatu yang benar, tapi kita harus melihat kepentingan secara global, mana yang terbaik, itu yang menjadi keputusan. Berkaitan dengan rujukan moral, kalau memang itu benar, ya kami bisa menyemangati. Tapi bila itu melanggar aturan yang ada, ya, ini tidak ada kompromi. Kami tetap berada pada koridor atau aturan yang ada. Pertama, saya sebagai kepala sekolah, selain kami harus menguasai kondisi sekolah, kondisi personil, juga siswa, sehingga apabila muncul suatu permasalahan atau problem yang berhubungan dengan kebenaran yang sama, ini benar, itu benar, kami harus mengambil tengah-tengah supaya dampaknya tetap positif. Yang kedua, ketika ada masalah terjadi di sekolah, umpamanya dalam keluarga guru ada sebuah kejadian, ada dua guru berselisih, guru A mengatakan A, guru B mengatakan C. Saya sebelum mengambil sikap, mengambil langkah-langkah, saya harus bertanya dulu kepada guru A, masalahnya apa, kemudian bertanya pada guru C, guru B, tapi beda waktu, beda tempat, sehingga mereka tidak tahu bahwa saya sedang menanyakan tentang permasalahannya. Setelah saya tahu keduanya menyampaikan apa yang terjadi, baru saya mengambil langkah-langkah yang terbaik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak dan Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak dan Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan, kita lihat dulu urgensi dan kepentingannya, kemudian skala prioritas untuk diselesaikan, dan dampak apa yang akan terjadi untuk sekolah. Jika sama-sama benar, maka kita cari solusi yang terbaik, yang paling kecil mengandung resiko, maka kita cari solusi yang terbaik untuk sekolah dan mana yang bisa diterima oleh semua pihak. Menghadapi hal-hal yang seperti ini, kami akan melihat tingkat urgensinya dan kepentingannya. Maka kepentingan yang terbaik adalah kepentingan yang untuk orang banyak atau kemaslahatan umum. Itu yang biasa saya lakukan di sekolah. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak dan Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah atau prosedur yang
harus saya lakukan antara lain yang pertama, mengidentifikasikan permasalahan kapan, di mana, dan siapa saja yang terlibat. Kemudian yang kedua, mencari konteks permasalahan seperti apa. Yang ketiga, berpikir secara rasional dan tidak menggunakan emosi. Yang keempat, sampaikan pendapat dengan cara yang baik. Yang kelima, tidak perlu membantah dan debat yang berlebihan. Kemudian yang keenam, hadapi dengan tenang. Yang ketujuh, mencari sumber yang relevan dengan permasalahannya. Dan yang terakhir adalah memutuskan sebuah permasalahan dengan kesepakatan bersama. Saya dalam mengambil keputusan itu ada langkah-langkah yang saya ambil. Yang pertama, saya mencermati sesuatu atau problem atau masalah yang akan diputuskan. Yang kedua, saya mencari bahan. Itu problem atau masalah itu ada penyebabnya, ada sesuatu yang itu terjadi. Setelah itu semua saya kumpulkan, saya dengan guru-guru untuk bermusyawarah, untuk bermusyawarah membahas masalah. Saya sampaikan dengan jelas, kemudian saya pancing untuk masing-masing menyampaikan usulan, menyampaikan solusi. Nah, ketika mereka sudah menyampaikan solusi, saya ambil terbaik. Pertanyaan berikutnya, Bapak dan Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya akan sharing pada guru yang senior di sekolah saya untuk mendapatkan pertimbangan atau masukan dan mencari solusi yang tepat bersama-sama. Dilema etika memang seringkali membuat saya selaku pimpinan di sekolah sulit untuk mengambil keputusan. Tetapi kami harus tetap bersikap, berbuat dan berpikir bahwa keputusan kita akan bermanfaat untuk orang banyak atau tidak. Juga harus punya prinsip kebenaran yang tumbuh dari dalam diri atau hati nurani. Yang berikutnya, apakah kira-kira keputusan saya sesuai dengan harapan orang banyak atau tidak? Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak dan Ibu? Sebuah keputusan kasus dilema etika itu tidak mudah. Apalagi yang bersifat keputusan yang harus kita pertanggungjawabkan, seperti individu lawan individu, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Di sebuah sekolah, kepala sekolah itu sebagai pemegang polisi tertinggi. Kadangkala menghadapi suatu problem atau hal yang berseberangan dengan nurani kepala sekolah. Ini menjadi tantangan atau hambatan bagi kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau ini dianggap remeh atau dianggap sepele, maka bisa mengakibatkan sekolah itu akan menjadi kurang baik di mata masyarakat. Yang kedua, guru juga kurang pas dengan cara kita memimpin. Nanti akan merugikan anak-anak. Maka untuk itu, dalam sebuah mengambil keputusan, tantangan yang ada itu satu, dari guru, dari masyarakat, dan juga dari lingkungan masyarakat. Tapi kalau kita bisa mengkondisikan, kita bisa
menyelaraskan, insya Allah semua akan baik. Yang penting semua dihadapi dengan hati yang bersih, ikhlas demi kebaikan bersama. Terima kasih. Apakah Bapak dan Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak dan Ibu jalankan? Terkait dengan jadwal itu mengalir saja. Jika harus ada permasalahan yang harus segera ditangani, ya saat itu juga. Tetapi jika ada 1-2 permasalahan, kita buat skala prioritas. Jadwal penyelesaian masalah bagi saya kok tidak ada. Ya mengalir saja. Ketika ada masalah ya saya upayakan untuk segera saya selesaikan dengan harapan agar permasalahan itu tidak berkepanjangan. Jadwal ataupun prosedur dalam menyelesaikan masalah tentu ada, karena semua butuh proses, butuh tahapan-tahapan. Tidak langsung selesai, tentu butuh waktu untuk penyelesaian. Yang pertama, kita setelah memegang itu problem yang kita hadapi, yang kedua kita menentukan waktu yang tepat untuk kita menyelesaikannya. Setelah kita tentukan waktunya, baru kita melaksanakan untuk proses penyelesaian. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dan Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, misalnya faktor agama, faktor sosial, faktor ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan saya biasanya akan sharing kepada guru yang senior di sekolah kita. Dan juga saya mendapatkan pertimbangan atau masukan untuk mencari solusi yang tepat bersama-sama. Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam menyelesaikan segala masalah yang ada di sekolah, ya, utamanya karena saya banyak membaca, banyak belajar tentang hal-hal seperti itu. Juga kadang kami sharing dengan teman-teman guru senior, berdiskusi, kadang juga pendekatan dengan hati. Ini yang kadang-kadang sering sekali mudah menyelesaikan. Ketika kita ada pendekatan dengan hati, insya Allah masalah-masalah seberat apapun akan bisa teratasi. Faktor atau hal-hal yang membantu saya sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah di sekolah, tentu kami juga butuh orang lain yang lebih tahu, lebih pintar, lebih pandai, karena dunia ini penuh dengan orang pandai, orang bijaksana. Kadang-kala kalau kita sendiri untuk memutuskan, kadang-kadang salah, karena di sana sudah banyak orang yang lebih tahu, lebih pandai, lebih bijaksana. Faktor keilmuan dan juga faktor kepribadian. Kalau kita berilmu, berkepribadian, insya Allah dipadukan akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Tapi kalau itu faktor-faktor tidak kita cermati dengan baik, tidak kita pakai, itu akan berpengaruh dalam kita mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah Bapak dan Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak dan Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika di sekolah yang Bapak Ibu pimpin dan selama Bapak dan Ibu menjabat? Kita bekerja, kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Banyak menghadapi masalah di sekolah, ada pembelajaran yang bisa saya petik. Yang pertama akan mendewasakan saya secara pribadi. Kemudian yang kedua, memang tidak mudah seseorang, terutama pimpinan, dalam mengambil
sebuah keputusan harus betul-betul bijak, betul-betul banyak pertimbangan tanpa meninggalkan maksudnya tidak boleh dibebani disertai rasa emosi. Setelah kami menghadapi berbagai problem di sekolah, kami putuskan dengan baik bersama dengan teman-teman guru, bahkan juga melibatkan orang lain yang lebih tahu. Kemudian kita juga mencermati masalah yang ada dengan jernih dan juga dengan teliti, sehingga ketika itu sudah diselesaikan dengan baik, semua merasa puas, semua senang. Kemudian insya Allah dengan keputusan yang baik itu, guru juga tidak akan merasa diasingkan sebagai pribadi, tapi selalu diajak bersama-sama untuk kerjasama untuk memajukan sekolah. Terima kasih Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.